Jurnal yang pertama berjudul, Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang ditulis oleh Abdul Rahman Maulana Siregar, SH, MH, Li. Pada tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode penelitian deskriptif bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi dan menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 atau biasa dikenal dengan istilah judicial review, pengujian yudisial atau hak uji material, berdasarkan ketentuan pasal 24C UUD 1945, merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menilai undang-undang yang dinilai bertentangan dengan UUD untuk dapat diuji secara yudisial dan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 atau inkonstitusional sehingga tak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selanjutnya, jurnal yang kedua. Jurnal yang kedua yaitu berjudul Penggunaan Media Komunikasi bagi Remaja Perempuan dalam Pencarian Informasi Kesehatan. Ditulis oleh Dita Frasanti pada tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah. Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, alih-alih mengubahnya menjadi entitas-entitas kuantitatif. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat. Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian menunjukkan bahwa para remaja perempuan yang menjadi informan penelitian penulis ini menggunakan media komunikasi yang beragam. Kalangan remaja perempuan yang tengah menempuh pendidikan di jurusan kesehatan memilih menggunakan literatur jurnal online saja. Sedangkan kalangan remaja perempuan yang sedang menempuh studi di jurusan non-kesehatan menggunakan media online berupa situs portal kesehatan, WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Selanjutnya, jurnal yang ketiga. Jurnal yang ketiga ini berjudul Perlindungan Hak Asasi Tersangka terhadap Tindakan Sewenang-wenang Aparat Kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Jurnal ini ditulis oleh Suryanti pada tahun 2016 dengan menggunakan metode penelitian dengan teknik pengolahan data atau yuridis normatif. Seperti yang diketahui bahwa dalam penelitian setidak-tidaknya dikenal beberapa alat pengumpul data, seperti studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, wawancara atau interview. Lalu dapat kita simpulkan, Undang-Undang Dasar 1945 menjamin penghormatan, perlindungan, serta penegakan hak warga negara. Hak warga negara merupakan hak konstitusional yang pemenuhannya menjadi kewajiban negara. Hak konstitusional meliputi berbagai aspek kehidupan, baik sipil, politik, ekonomi, sosial, maupun budaya.
Selanjutnya, jurnal yang keempat. Jurnal yang keempat ini berjudul Konstitusionalitas Pemerintah Daerah dalam Menetapkan Kebijakan Lockdown pada Penanganan COVID-19. Jurnal ini ditulis oleh Raines Wadi pada tahun 2020 dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian yang menggambarkan secara sistematis aturan yang mengatur suatu klasifikasi hukum tertentu, menganalisa hubungan antara peraturan dan menjelaskan permasalahan, serta memprediksi suatu konsepsi untuk di masa yang akan datang. Pada dasarnya, kewenangan menetapkan mekanisme kekarantinaan kesehatan adalah kewenangan dari pemerintah pusat. Namun, di lain hal, kebijakan pemerintah daerah dalam menetapkan mekanisme lockdown dalam penanganan wabah COVID-19 juga memiliki konstitusionalitas sesuai dengan perspektif konstitusi dan otonomi daerah.